memang kita perlu banyak arahan dan keputusan bagaimana kita melakukan digital transformation ini, terutama dari segi organisasi, proses, dan alur keputusan. Kalau kita lihat keadaan di Indonesia saat ini, seperti kita sudah lama perjuangkan itu sebagai One Fitness, kita inginkan adanya kepemimpinan digital yang jelas, yang dulu disebut sebagai Chief atau National Government Chief Information Officer, mungkin di kala saat dan pasca COVID ini disebut sebagai Chief Digital Officer. Tapi yang jelas perlu adanya kepemimpinan dengan adanya bebenah mengambil keputusan yang jelas yang kemudian diimplementasikan melalui proses yang juga disepakati bersama. Jadi itu saya kira inti daripada apa yang kita mau sampaikan di atas itu, bahwa nanti akan ada pusat data nasional atau adanya digital berhubungan dengan ekonomi digital atau dan lain-lain. Itu adalah buat saya itu konsekuensi, dan sebetulnya kita sudah tahu banyak sekali hal, tapi bagaimana memutuskan itu dan implementasikan itu yang selalu kita mempunyai masalah. Dan itu saya kira yang perlu kita presentasikan, kita tekankan, kita kita menjadi promotor daripada itu di pertemuan ratas itu. Dan insya Allah Presiden Jokowi baik sebagai presiden dan juga sebagai ketua tim pengarah daripada Wantitas ini sendiri akan mengambil satu keputusan, dan kita tahu bahwasanya ada beberapa kemungkinan untuk melaksanakan itu bisa yang ditunjuk dengan keseluruhan departemennya, pemerintah non kementerian, atau juga bisa satu bagian di bawah Bapak Presiden sendiri di kantor kepresidenan. Jadi itu untuk tiga-tiganya memang ada contoh, kita sudah buat studi banding, jadi untuk semuanya ada contohnya. Jadi di Singapura beda dengan di Amerika Serikat, beda di Korea Selatan, beda dengan di Inggris. Tidak menjadi soal yang mana yang jalankan kita jalankan, yang penting kita memutuskan itu bersama dan menjadi transparan dan jelas dan mengikat untuk semua orang mengikuti proses yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden. Saya kira itu dari saya. Untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan Pak Ismail untuk juga menambahkan beberapa hal. Terima kasih. Silakan Pak Ismail. Baik, terima kasih Pak Ilham, Pak Gary, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Ilham. Kita perlu ada fokus yang menjadi concern utama dari One Fitness terhadap transformasi digital ini. Tapi sebelum menuju ke fokus itu, alangkah baiknya kalau kita juga bisa menggambarkan elemen-elemen utama dari proses transformasi digital ini yang harus menjadi concern semua pihak, ya, khususnya Presiden. Nah, dan elemen-elemen itu kan ada yang address masing-masing. Misalnya elemen infrastruktur diaddress oleh Kominfo beserta jajarannya, telco operators. Posisi di elemen infrastruktur seperti apa isunya, kemudian yang langkah-langkah yang akan diatasi seperti apa. Kemudian mungkin elemen platform, aplikasi, elemen pusat data, elemen tadi yang Pak kepemimpinan digital yang Pak Ilham sampaikan, mungkin ada elemen digital talent gitu. Nah, ini elemen-elemen ini secara garis besar langkah baiknya One Fitness bisa menggambarkan secara keseluruhan, kemudian isu di setiap elemen seperti apa, kemudian addressnya seperti apa gitu. Usulan kita sehingga secara komprehensif dari One Fitness bisa menyajikan proses transformasi digital ini bukan persoalan yang sederhana, tapi melibatkan banyak sekali pihak dan unsur-unsur atau institusi dan sebagainya. Nah, disinilah peran One Fitness kalau bisa menjadi orkestrator dari elemen-elemen itu, gitu, yang memberikan clue-clue kepada Presiden agar seandainya Presiden menjalankan sebagai orkestrator itu seperti ini, nanti menunjuk One Fitness atau menunjuk Menteri Bappenas atau Menteri Kominfo, itu silahkan Presiden, tapi kita dari One Fitness sudah punya usulan tentang
hal-hal kunci lah yang harus menjadi perhatian sehingga proses digital transform di Indonesia ini bisa berjalan. Jadi usul saya begitu Pak Giri, ada gambaran elemen keseluruhan, tiap elemen utama itu apa masalahnya, kemudian usulan dari Wantiknas seperti apa. Gitu. Saya kira ini mungkin yang perlu disajikan ke Bapak Presiden. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ismail. Barangkali Pak Zaki, karena kita sudah menyiapkan white paper ya terkait transformasi digital. Silakan Pak Zaki. Ya, kalau gitu boleh sekaligus langsung disiapkan untuk ditampilkan, Kang Giri. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya coba sampaikan apa yang tadi sudah jadi concern oleh Pak Ilham ataupun Pak Ismail, dan ini yang coba kami susun di tim bersama teman-teman kajian di sekretariat. Ada beberapa masukan yang mungkin bisa jadi bahan awal sebagai landasan. Jadi setuju banget, memang kita perlu punya konsep dasar yang sama yang bisa jadi landasan bersama, terutama sebelum kita bicara ke pihak eksternal. Tentu di Wantiknas sendiri kita harus punya konsep yang sama dulu. Nah, ini yang coba kami susun mengenai transformasi digital, yang nantinya bahan dasar ini juga yang akan jadi bahan untuk kita sampaikan ketika bertemu kembali dengan Menteri Soeharto, dan mungkin juga nanti kita bisa rapikan dan perbaiki untuk dibawa selanjutnya kalau dapat kesempatan untuk bisa paparan langsung kepada Bapak Presiden. Boleh lanjut? Langsung aja kita loncat ke latar belakangnya. Nah, kita coba berikan konteks dulu ke tema transformasi digital. Ini masukan juga dari pertemuan kita sebelumnya, bahwa ketika bicara transformasi digital, makin ke sini makin kontekstual di situasi pandemi. Ada beberapa yang jadi snapshot di paparan ini, terutama di aspek ekonomi dulu, bahwa ternyata memang secara umum pandemi ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif di hampir semua negara gitu, termasuk juga di Indonesia dan di berbagai sektor. Hanya beberapa sektor yang selamat, di mana salah satunya kalau lihat di sini ICT, informasi dan komunikasi. Nah, situasi seperti ini diperkirakan dalam jangka berikutnya itu akan memberikan dampak negatif ke hal-hal yang lain, akan membawa dampak turunan di kualitas pendidikan, tentu pengangguran juga akan makin meningkat, lalu juga kemiskinan, dan ya tema besar tadi ya, pertumbuhan ekonomi yang memang menurun secara signifikan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Boleh next. Nah, yang jelas terlihat adalah ternyata di situasi seperti ini memang digital menjadi solusi. Sektor digital, teknologi digital menjadi solusi untuk berbagai sektor di bidang pendidikan, di layanan kesehatan, di aktivitas ekonomi, termasuk juga di layanan pemerintahan, di layanan publik pemerintahan, itu juga layanan digital menjadi solusi. Dan ini yang menyebabkan akhirnya dengan konteks seperti ini makin tepat kalau didorong terjadinya transformasi digital dan percepatan transformasi digital. Next, boleh lanjut yang ini aja. Next. Dan ini juga sesuai dengan memang apa yang sudah disampaikan sendiri oleh Bapak Presiden mengenai transformasi digital. Next. Di Wantiknas sendiri kita sudah lakukan beberapa inisiatif. Ini dasar hukumnya, kita bisa next saja. Boleh next saja. Nah, dari pertemuan terakhir dengan Bapak Menteri, kita sudah lakukan beberapa pertemuan sektoral, membahas beberapa tema untuk memetakan masalah di berbagai sektor, di berbagai aspek, kalau kita menyebutnya sebagai domain, di berbagai domain terkait dengan transformasi digital. Yang pertama di domain infrastruktur digital, kita sudah temukan beberapa permasalahan, dan berikut adalah rekomendasi yang dihasilkan dari SDG kita, mulai dari soal regulasi, lalu soal perlunya ada insentif, bahkan juga yang lebih teknis memang sampai ke perlunya ada sosialisasi ke Pemda, misalnya soal utilisasi infrastruktur digital. Itu. Lalu berikutnya di domain yang lain selain di infrastruktur digital juga sudah kita selenggarakan SDD terkait dengan terkait dengan pusat data nasional juga sudah kita lakukan. Jadi isu yang pertama soal infrastruktur, lalu yang kedua soal data. Ini spesifik yang sudah kita lakukan tentang pusat datanya.
integrasi pusat data. Di sini juga ada beberapa rekomendasi yang mengemuka dari FGD tersebut. Boleh next, lanjut. Nah, juga berikutnya adalah domain tadi sudah disebut oleh Pak Ismail soal talenta. Ini juga kita sudah lakukan FGD-nya. Jadi memang FGD yang dilakukan kita upayakan selaras dengan tema tadi, tema transformasi digital dan lebih detail domain di setiap domain yang ada di dalam transformasi digital tersebut. Next. Ini yang juga sudah terakhir ini soal pendanaan pembiayaan mengenai transformasi digital. Boleh next. Nah, dari sana ini secara umum berikut rekomendasi yang bisa kita rangkum terkait percepatan transformasi digital nasional. Yang pertama memang perlu ada peran lembaga yang melakukan koordinasi secara holistik untuk transformasi digital ini. Lalu yang kedua peran leadership. Ini memang perlu ada orkestrator untuk pencapaian transformasi digital yang beneran total terjadi ya. Yang berikutnya integrasi pusat data nasional, ini lebih teknis. Lalu yang berikutnya kalau ini dalam sudut pandang kita melihat sebetulnya kalau secara mandat itu sudah mencakup, tapi memang perlu empowering supaya Wantisnas benar-benar bisa mengambil peran dalam transformasi digital ini. Dan yang terakhir perlunya ada pertemuan antara berbagai pihak terkait dengan TIK, terutama tentu kalau bicara pemerintahan terkait dengan kebijakan anggaran dan rencana pembangunan nasional. Jadi tripartit ini terutama memang melibatkan Bappenas dan Kementerian Keuangan, selain juga kementerian-kementerian terkait. Nah, nanti saya akan balik terakhir di slide ini lagi. Next. Nah, untuk konsep juga kita sudah coba siapkan semacam white paper mengenai transformasi digital Indonesia. Ini tentu masih versi draft, perlu nanti kita review bersama untuk bisa jadi sebuah dokumen yang resmi, bisa dirilis oleh Wantiknas. Next. Nah, ini yang penting. Jadi kita sudah coba desain sebuah framework mengenai transformasi digital. Ini di paparan sebelumnya juga pernah disampaikan, di mana secara umum goals-nya, strategic goal-nya satu, dan ini tidak berbeda dengan visinya negara gitu ya, visinya pemerintah juga, di mana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setara, yang juga membawa dampak pada kesejahteraan dan sustainabilitas lingkungan. Nah, untuk menuju ke sana itu ada objektifnya, ada 4. Ini yang juga kalau kita kaji, ini landasannya adalah berbagai referensi yang ada. Jadi yang memang ini kita susun ini dari referensi dari berbagai pihak di dalam ataupun luar negeri, di mana untuk strategic objektifnya ini yang pertama adalah untuk melakukan transformasi layanan publik. Jadi ke eksternal nih, ke pihak yang akan menerima manfaat, yaitu publik. Lalu yang kedua, empowering resources. Ini ke internal. Jadi memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Gitu. Lalu yang ketiga, ini ke eksternal, tapi lebih luas lagi, bicara mengenai mengoptimalisasi bisnis ekosistem. Lalu yang keempat, membangun peran warga negara, peran masyarakat, dan melakukan engagement dengan masyarakat. Ini dilakukan kalau dengan kita memperhatikan 6 domain. Ini yang tadi sudah dipaparkan, kita sudah coba secara mendalam di beberapa domain kita kaji mengenai permasalahan dan rekomendasi di setiap domain. Domainnya mulai dari infrastruktur, lalu yang kedua digital public services, yang ketiga soal kapabilitas sumber daya manusianya, dalam hal ini pemerintah, lalu cyber security, ini technicalnya, lalu yang berikutnya soal talenta, dan yang terakhir tentang data driven. Gitu. Dan ini tentu dilakukan dengan melibatkan ABCG. Oke, next. Dan untuk setiap domain itu, ini tadi saya ulang sedikit mengenai tujuan transformasi digitalnya, layanan publik, partisipasi masyarakat, optimalisasi ekosistem bisnis, dan yang terakhir pemberdayaan sumber daya resource-nya pemerintah. Next.
kita juga sudah coba urai inisiatif yang harus dilakukan, nanti coba diuraikan. Dan kalau yang kedua, konsep yang coba kita gagas adalah selain framework-nya, soal tahapannya. Jadi transformasi digital ini memang perlu melalui proses kematangan, mulai dari fase 1, itu yang kita sebut digital foundation, fase 2 ini digital acceleration, fase 3 digital innovation, dan fase 4 ini digital optimization. Di setiap fase ini ada beberapa karakter yang khusus, yang ini nanti terlihat dari inisiatif yang perlu dilakukan di setiap fase. Boleh next, kita juga sudah coba urai untuk setiap domain itu inisiatifnya apa aja. Ini nanti materinya akan bisa di-share dan Bapak Ibu bisa memberi masukan mengenai ini. Jadi di masing-masing domain itu ada beberapa inisiatif yang kita rekomendasikan untuk dilakukan di pusat ataupun di daerah, mulai dari aspek domain pengelolaan data, domain infrastruktur digital. Next. Boleh next lagi. Di domain talenta digital, domain pelayanan publik. Next. Di domain teknologi, cyber security, dan juga di domain tata kelola. Jadi setiap domain ini kita sudah coba rumuskan beberapa inisiatif yang bisa jadi rekomendasi untuk dilakukan di pusat ataupun di pemerintah. Boleh balik lagi, Kang Geri. Kita ke slide yang rekomendasi percepatan transformasi digital. Sebelum ini, boleh sebelumnya lagi. Nah, ini kalau dari kami, dari saya dan teman-teman di tim kajian di Wantiknas, terutama concern di aspek ini. Jadi kalau dilihat di sini memang terlihat perlunya memang ada peran orkestrator. Terlebih ketika kalau dilihat saat ini inisiatif ketika Presiden sudah menyatakan transformasi digital, Wantiknas nggak sendirian nih. Berbagai kementerian, berbagai lembaga juga sudah mulai melakukan inisiatif-inisiatif terkait transformasi digital. Yang dikhawatirkan adalah inisiatifnya ini nggak padu atau nggak berjalan di konsep yang sama. Nah, itu yang nantinya dikhawatirkan nggak optimal. Resource keluar, tapi akhirnya kita nggak kemana-mana gitu. Karena tidak berjalan di konsep yang sama, nggak padu gitu. Padahal kalau lihat di bagian yang bawah, Wantiknas secara formal sudah diminta oleh Menteri Bappenas untuk menjalankan peran tersebut. Nah, salah satu yang kami rekomendasikan dan mungkin harapannya di pertemuan ini bisa dicapai kesepakatan adalah, jadi ketika di level nasional kita berharap ada National Government CIO sebagai orkestrator, tapi itu pasti butuh waktu menuju ke sana. Nah, mungkin sebelum menuju ke sana, mungkin di internal kita di Wantiknas sendiri pun rasanya perlu ada yang punya peran itu. Peran seseorang yang secara khusus mengkoordinasikan inisiatif transformasi digital di dalam Wantiknas. Jadi harapannya inisiatif seperti ini nih, menyusun framework, menyusun konsep, menyusun inisiatif, dan selanjutnya mengkoordinasikannya dengan berbagai kementerian. Ini saran saya Pak Ilham, ini kita perlu ada seseorang gitu atau sebuah tim gitu ya yang secara khusus memang menangani mengenai transformasi digital di Dewan TIK Nasional, sehingga nantinya harapannya kita bisa lebih cepat karena ada yang memang dedicated diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan transformasi digital tersebut. Demikian aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.